Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat ing dalem nalikane dawuh sapa malaikatu malaikat. Ai Jibril tegese malaikat Jibril. Ya Maryamu he Maryam innallaha astune Gusti Allah. Iku yubasyiruki paring bebungah sapa Allah ing sira wadon bi kalimatin kelawan kalimat minhu saking Allah. Ai waladin tegese anak ismu kang utawi asmane walad iku Al-Masihu wong kang akeh ngambah bumi. Isa nyatane Nabi Isa ibnu Maryam kang dadi putra jalere Maryam. Khotobaha ngitopi sapa Allah ing Maryam binisbati kelawan bangsaake walad ilaiha maring Maryam. Tanbihan krana ngelingake ala annaha ing atase setuhune Maryam iku talituhu nglahirake sapa Maryam ing walad bila abin kelawan tanpa bapak. Idza adatur rijali krana utawi pengadatane pira-pira anak lanang iku nisbatuhum bangsake rijal ila abaihim maring pira-pira bapak rijal. Wajihan halian duweni kedudukan zajahin tegesian duweni kedudukan fit dunya ing dalem dunya binubuwati kelawan kenabian wal akhirat lan ing dalem akhirat bisyafaati kelawan syafaat wa darajat lan pira-pira derajat ala kang luhur-luhur. Wa minal muqarrabina lan hale tetep saking wong kang kepar kabeh indallahi ing dalem ngersani Allah. Wa yukalimulan gunemi sapa Nabi Isa annasa ing para menungsa fil mati hale tetep ing dalem bandulan ayutiflan tegese hale rupa bocah qabla waqtil kalam ing dalem sadurunge mangsane guneman wahkalan lan hale dewasa wa minasholih kinalan hale tetep saking golongane wong-wong kang soleh kabeh. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi di dalam surat Al-Imran ayat ke-45 dan 46 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam. Lalu malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan sebuah kalimat darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia termasuk dalam golongan orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan dia akan berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk golongan orang-orang yang soleh." Pemirsa, untuk surat Al-Imran ayat ke-45 dan 46 ini ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Pertama, yaitu pada ayat ini disebutkan innallaha yubasyiruki bikalimatin minhu. Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan sebuah kalimat darinya. Yang dimaksud kalimat darinya di sini adalah seorang anak yang proses kejadiannya hanya melalui kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kalimat kun yang artinya jadilah, maka jadilah dia. Jadi kelahiran Nabi Isa itu tidak melalui proses pada umumnya, yakni lewat proses hubungan suami istri, akan tetapi langsung lewat kalimat perintah dari Allah, kun jadilah, maka jadilah janin Nabi Isa dalam rahim Siti Maryam. Selanjutnya di ayat ini disebutkan nama dari anak itu adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Menurut sebagian ulama, Al-Masih itu artinya orang yang banyak melakukan pengembaraan. Menurut pendapat yang lain, Al-Masih di sini artinya kedua telapak kakinya rata, tidak ada lekukan maupun tonjolannya. Menurut pendapat yang lainnya, ia dinamakan Al-Masih karena apabila dia mengusap seseorang yang mempunyai penyakit, maka dengan seizin Allah orang tersebut sembuh dari penyakitnya. Nah, uniknya Dajjal juga dijuluki Al-Masih karena nanti dia akan mengembara ke seluruh penjuru dunia untuk menyesatkan manusia. Dan nanti kedua orang yang berjuluk Al-Masih ini, yakni Al-Masih Isa putra Maryam dan Al-Masih Dajjal, ini akan bertemu di akhir zaman, dan atas izin Allah Nabi Isa akan mampu mengalahkan Dajjal. Selanjutnya di ayat ini disebutkan nama Isa putra Maryam. Umumnya seorang anak itu akan dinisbatkan pada ayahnya, namun di sini Nabi Isa dinisbatkan kepada ibunya,
Ini menunjukkan pengertian bahwa Nabi Isa itu tidak berayah. Jadi ayat ini juga bantahan kepada orang yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Nabi Isa putra Allah pasti akan disebutkan Isa putra Allah, bukan Isa putra Maryam. Maka penyebutan Isa putra Maryam pada ayat ini adalah penegasan bahwa Nabi Isa itu tidak berayah. Jadi Nabi Isa itu bukan anak dari laki-laki manapun, apalagi anak dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini disebutkan bahwa Nabi Isa mempunyai kedudukan yang terkemuka di dunia. Artinya dia mendapat tempat di hati orang-orang mukmin. Namanya akan selalu dikenal dan dikenang oleh orang-orang mukmin sepanjang zaman. Serta beliau dihormati kebesarannya jauh di atas kebesaran para raja atau kepala negara. Jika seorang kepala negara atau presiden dihormati karena kedudukannya, begitu kedudukannya sebagai kepala negara hilang, maka hilang pula penghormatan manusia. Namun Nabi Isa tidak. Beliau selalu dihormati dan dikenang sepanjang masa sebagai seorang nabi yang teguh dalam keimanannya dan kegigihannya dalam memperjuangkan keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa juga akan menjadi orang yang terkemuka di akhirat. Artinya menjadi orang yang memiliki derajat yang tinggi, dan beliau akan memberikan syafaat kepada para pengikutnya karena beliau adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada ayat ke-46 disebutkan bahwa Nabi Isa nanti akan berbicara ketika masih dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Artinya ketika masih kecil dan masih pada usia yang umumnya bayi belum bisa berbicara, Nabi Isa akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbicara dalam rangka untuk membersihkan nama ibunya dari tuduhan zina. Karena nanti orang-orang Yahudi akan menuduh Maryam telah berzina dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf, yang merupakan seorang tukang kayu. Jadi dalam masalah Nabi Isa ini ada golongan-golongan yang saling bertolak belakang. Istilahnya ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Orang-orang Yahudi terlalu merendahkan Nabi Isa karena menganggap Nabi Isa anak zina. Sedangkan orang Nasrani terlalu meninggikan Nabi Isa sampai-sampai menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Sedangkan orang Islam ada di tengah-tengah, tidak terlalu merendahkan Nabi Isa dengan menyebut anak zina, namun juga tidak terlalu ekstrim meninggikan hingga menganggap sebagai Tuhan, tapi tetap menghormati Nabi Isa sebagai salah seorang Rasul utusan Allah yang mulia. Selanjutnya ayat ini diakhiri dengan pemberitahuan bahwa Nabi Isa termasuk salah seorang yang soleh. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa selama hidupnya selalu beriman dan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan beliau juga menjalankan tugasnya sebagai Rasul dengan baik, yakni mengajak umat pada zamannya untuk beriman dan bertauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah sekalipun Nabi Isa menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya. Maka bisa dibayangkan betapa kecewanya Nabi Isa ketika mengetahui bahwa dia dahulu berjuang mati-matian agar umatnya beriman dan bertauhid kepada Allah. Tapi sepeninggal beliau, ketika beliau sudah diangkat ke langit, banyak pengikutnya yang malah menyeleweng dengan menjadikan beliau sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, terakhir mengenai bayi baru lahir yang bisa berbicara, ternyata itu tidak hanya terjadi pada Nabi Isa. Ada beberapa bayi lagi yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara ketika masih dalam buayan. Di antaranya adalah bayi yang membela Nabi Yusuf, bayinya Siti Masyidah, bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud, dan bayi dalam kisah Nabi Jurayj. Dalam pertemuan kali ini kami ingin mengisahkan kisah bayi dalam cerita Nabi Jurayj. Untuk kisah lainnya insyaallah akan kami kisahkan dalam tempatnya masing-masing. Adapun kisah Nabi Jurayj telah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah yang bunyinya, wa kana fi bani Israila rajulun yuqalu lahu Jurayj. Dahulu terdapat seorang pria dari Bani Israel bernama Jurayj. Kana yusalli ja'athu ummuhu fata'athu. Saat
Jurayj sedang sholat, ibunya datang memanggil. Faqala ujibuha au usolli. Maka dalam hatinya Jurayj dia berkata, apakah saya harus menjawab ibuku atau aku tetap sholat? Intinya Jurayj di sini bingung apakah dia harus membatalkan sholatnya lalu menjawab ibunya atau tetap melanjutkan sholatnya. Akhirnya Jurayj ini memutuskan untuk tetap melanjutkan sholatnya. Faqalat Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Maka ibunya pun kesal lalu berdoa, ya Allah, janganlah matikan dia sebelum melihat wajah wanita pezina. Wa kana Jurayjun fihi sawma'ati. Suatu hari Jurayj sedang berada di tempat ibadahnya. Fata'arradat lahu imra'atun wa kallamathu fa'aba. Maka datanglah seorang wanita menawarkan dirinya. Ia mencoba menggoda Jurayj, namun Jurayj menolaknya. Fa'atat ra'yan fa'amkanathu min nafsiha. Akhirnya wanita itu mendatangi seorang pengembala kambing dan melampiaskan nafsu dengannya. Fawaladat gulaman faqalat min Jurayj. Maka singkat cerita wanita itu hamil dan lahirlah seorang bayi. Saat ditanya bayi itu dari siapa, sang wanita pun menjawab dari Jurayj. Fatahu fakasaru sawma'atahu wa anzaluhu wasabbuhu. Maka orang-orang pun mendatangi Jurayj dan menghancurkan tempat ibadahnya. Mereka memerintah Jurayj turun dan mencaci makinya. Fatawaddo'a wa shalla tsumma atal hulam. Maka melihat demikian Jurayj pun mengambil wudhu lalu sholat. Usai sholat ia menemui sang bayi. Faqala man abuka ya gulam? Qala ar-ra'i. Maka Jurayj pun bertanya pada bayi itu, siapa ayahmu hai bayi? Di luar dugaan bayi itu menjawab, penggembala kambing. Qalu nabni sawma'ataka min dhahabin. Karena merasa salah tuduh, orang-orang Bani Israel berkata kepada Jurayj, kami akan membangun tempat ibadahmu lagi dari emas. Qala la illa min tin. Namun Jurayj menolak. Ia berkata, jangan, dari tanah saja. Ya, pemirsa, dari kisah tersebut banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Satu, betapa bahayanya durhaka atau menyakiti perasaan kedua orang tua. Doa kedua orang tua itu mustajab meskipun isi doanya itu kurang baik. Dua, orang yang sedang sholat sunat itu diwajibkan membatalkan sholatnya ketika salah seorang kedua orang tuanya memanggil. Adapun ketika sholat wajib, dia tidak boleh membatalkan sholatnya kecuali panggilan darurat. Misalnya ibunya memanggil karena jatuh dari tangga, maka dia boleh membatalkan sholatnya untuk menolong ibunya karena situasi darurat. Dan jika dipanggil saat sholat wajib, maka dia boleh mempercepat sholatnya atau mengeraskan bacaan sholatnya agar orang tua tahu kalau dia sedang sholat. Hikmah ketiga, Allah SWT senantiasa menyelamatkan seorang hamba yang soleh dan bertakwa. Jadi dalam kisah di atas, Allah SWT mengabulkan doa sang ibu, tapi juga di sisi lain Allah SWT menyelamatkan sang anak ini Jurayj karena ketakwaan dan kesolehannya. Kemudian hikmah keempat, Allah itu maha kuasa untuk membuat bayi baru lahir bisa berbicara. Kisah di atas menunjukkan adanya karomah para wali atau kasih Allah. Jadi selain mukjizat bagi para nabi, Allah juga memberikan karomah bagi para walinya. Maka kita orang muslim harus percaya tentang adanya karomah untuk para wali. Selanjutnya hikmah kelima, wudhu itu juga ternyata sudah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Orang-orang soleh akan segera berwudhu dan menunaikan sholat ketika datang musibah atau ujian. Hikmah keenam, kita tidak boleh terburu-buru membenarkan tuduhan tanpa bukti. Apalagi di era sekarang yang mudah sekali menyebar berita-berita hoaks. Maka kita harus berhati-hati dalam menerima kabar yang kita terima. Jangan langsung ditelan bulat-bulat berita-berita yang beredar di luar sana. Ya pemirsa, sekian dulu kajian tafsir Jalalain kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Jangan lupa untuk save dan share agar bisa menjadi amal jariah kita bersama. Wallahu a'lam bishawab.